Nah, kalau di antara saudara-saudara sekarang ini pernah ke Tiongkok dulu lain dengan sekarang pergi ke Tiongkok. Kalau sekarang saudara-saudara mau ke Peking, dari Hong Kong naik kereta api, terus bisa ke Shenzhen kan? Dari Shenzhen terus ke Kanton, betul tidak? Ya. Dulu nggak bisa. Dulu dari Hong Kong harus ke Lou dulu. Lou itu perbatasan Tiongkok dengan Inggris. Jadi di sini Lou, kita turun dari kereta api, nyebrang, ada situ jembatan. Jembatan itu jaraknya dari sini ke dapur sana, itu no man's land. Jadi itu bebas itu kan. Jadi kita baru nyebrang, baru masuk namanya Shenzhen. Shenzhen itu baru pemerintah Tiongkok. Jadi saya waktu masuk Shenzhen, orang dari State Department Tiongkok sudah ada menunggu saya di situ. Saya harus, karena pemerintah Tiongkok ini servis yang diberikannya kepada setiap orang asing yang akan bertugas di Tiongkok cukup baik. Sampai di sana, sampai di Shenzhen, dia bilang, oh Mr. Rawi, silakan naik ke kereta api, barang-barang saudara nanti akan tiba nanti di Kanton. Dari Shenzhen kita ke Kanton, naik kereta apinya itu pun lain. Jadi kereta apinya itu bukan seperti kita naik kereta api sekarang, tapi kereta api itu pakai sofa. Jadi macam di rumah, dia semacam di sitting room. Itu gerbong yang disediakan untuk orang asing. Orang Tionghoa sendiri nggak boleh duduk di situ. Jadi ada diskriminasi di Tiongkok itu antara orang asing dengan orang Tionghoa. Itu ada diskriminasi itu sangat besar. Jadi kita sampai ke Kanton, dari Kanton nggak usah lihat barang, kita diberangkatkan ke hotel, setengah jam kemudian barang kita sampai di hotel. Pendek cerita, saya berangkat ke Peking, saya kembali ke belakang. Sebelum saya berangkat ke Peking itu, ini Sukarni ini orang yang di zaman Belanda adalah orang yang selalu bergerak di bawah tanah, gitu. Dan ini kan menentang penjajahan. Jadi saya harus tahu siapa dia. Jadi saya terpaksa baca buku-buku mengenai dia dulu. Yang harus saya baca buku mengenai dia, terutama buku Tan Malaka. Kenapa saya baca buku Tan Malaka? Tan Malaka itulah bapaknya Partai Murba. Jadi saya harus baca buku dari penjara ke penjara yang ditulis oleh Tan Malaka, terbitan penerbit masa dari Yogyakarta ketika itu. Dan saya juga harus membaca-baca buku-buku mengenai Tiongkok supaya saya masuk ke sana, saya tidak kebingungan apa ini Tiongkok. Jadi saya harus bersiap sebagai seorang serdadu, kalau dikirim ke medan perang harus sudah tahu bagaimana menembak, tidak cari-cari bagaimana bentuk pistol, bagaimana bentuk bedil, dan bagaimana bentuk peluru. Jadi harus saya baca itu semua. Sampai sana jumpa sama Sukarni. Nah, saya mulailah cerita sama Sukarni. Pertama kali saya jumpa sama dia, saya cerita mengenai Tan Malaka. Dia pun heran sama saya, diperhatikannya saya. Dia tanya, Bung kok ini tahu nih semua ini cerita? Oh, saya pernah baca buku-buku dia. Jadi dia kira-kira ini orang ini oke sama saya. Ini Sukarni ini orang yang agak misterius dia ini. Dialah pertama kali yang saya pernah jumpa duta besar. Yang susahnya begini, kalau orang tahu, tidak tahu, dia bertanya, itu kita senang. Tapi Sukarni lain. Dia tahu, dia bertanya sama kita. Itu yang paling susah. Kita sendiri sudah tahu, dia tahu. Dia tanya kita itu. Jadi saya sama Sukarni, cerita sama dia. Kembali tempat saya sudah ada di sana.
Saya datangi dia ini mahasiswa. Ini kebetulan mahasiswa ini saya kenal semua. Kepala mereka pun saya kenal. Ya antara kita sama-sama orang dari Medan ya jadi cocok kan ngomong bla 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 cerita macam-macam tuh. Akhirnya karena mereka atau segan sama saya atau whatever, saya nggak tahu. Akhirnya sejak itu tidak ada lagi. Saya ceritakan bagaimana kesulitan embassy dengan adanya mereka punya demonstrasi dan lain-lain. Akhirnya demonstrasi itu padam sendiri, tidak ada. Yang saya seharusnya pulang kembali ke Hong Kong, Sukarni minta saya supaya tinggal di sana. Jadi akhirnya saya tinggal di sana. Buka kantor berita antara lagi di Tiongkok, tapi dengan bantuan 100% dari embassy, artinya dari Sukarni. Celakanya dengan Sukarni ini, dia ini karena senang sama saya, akhirnya kemana saja dia pergi di seluruh Tiongkok, saya ikut dengan dia. Bung harus ikut dengan saya. Pergi ke Mongolia, karena Mongolia adalah masuk daerah dia, harus ikut dengan dia. Ya, that's okay. Tapi yang saya bosan dengan dia sebagai duta besar, dia selalu mengadakan dinner dengan dia punya counterpart, right? Dia itu counterpartnya, dia bicara ngomong-ngomong dengan counterpartnya di dalam satu dinner yang diadakannya di embassy. Itu kan yang harus hadir dia, the second man of the embassy, istrinya, atau beberapa orang yang lain. Saya kan nggak perlu hadir. Saya diminta aja hadir. Mas Karni, saya panggil Mas. Saya rasa Mas, saya nggak perlu tuh. Bukan begitu, Bung. Kenapa? Saya ingin Bung pada suatu belajar di sini, satu ketika Bung bisa jadi saya, katanya. Mas, saya nggak ingin jadi duta besar, saya bilang sama dia. Tapi akhirnya hubungan kita jadi baik dengan dia, dan lama-lama Sukarni ini saya kenal betul dengan dia, siapa dia, sehingga dengan demikian bertambah pengetahuan kita mengenai siapa tadi Sukarni. Itu mengenai Sukarni tadi sebagai seorang pejuang penculik Soekarno dan sebagai duta besar Republik Indonesia. Dan hebatnya Sukarni, saya rasa dialah salah satu duta besar Indonesia yang berhasil, yang sempat mendatangkan Presiden Tiongkok ke Indonesia. Waktu itu presidennya Li Xiaoqi. Gitu. Itu cerita mengenai sekitar proklamasi. Nah, apalagi yang akan saya ceritakan, ini kita cerita ngomong-ngomong. Kita meloncat dari satu bagian ke bagian yang lain. Ya. Pak Rafi, Bung Karno dan Hatta diculik dari mana? Dari di Jakarta. Mereka kan setelah berada di Jakarta. Betul. Dan jadi diculik di dalam Jakarta. Betul. Itu saya agak bingung. Di Jakarta. Bedanya begini. Ini menurut Sukarni dan menurut Adam cerita sama saya. Saya bilang waktu Bung culik Bung Karno, di antara dua mereka ini mana yang lebih pahlawan? Saya tanya Sukarni. Ya, saya tahu Sukarni ini very pro sama Soekarno. Kalau Bung tanya pahlawan sebagai yang mana betul-betul pahlawan, saya rasa saya kurang simpati sama Hatta, tentu dong, karena Sukarni selalu melihat dari sudut ideologi dia loh. Bagaimanapun Hatta ini selalu dituduh sebagai seorang federalis. Jadi waktu Indonesia merdeka juga terjadi pertentangan, dan kedua ini, satu menghendaki negara kesatuan penuh, yang satu menghendaki federalisme, yaitu Hatta. Tapi Sukarni bilang begini sama saya. Kalau Bung Karno waktu kita angkat, dia tanya, bagaimana dengan Guntur? Bagaimana dengan Fatma? Nah itu ditanyanya keluarganya. Tapi Hatta begitu diangkat, dia nggak tanya siapa-siapa. Oke. Jadi kalau Bung tanya mana
yang lebih pahlawan quote-unquote, saya melihat Hatta. Walaupun dia orangnya Soekarno. Nah itu tadi. Baiklah, itu cerita mengenai sekitar proklamasi. Sekarang cerita apa lagi? Ini kita berkisah ini.